silver, giringnya super keket teman-teman. Ini nyabet padahal ini ya, ciri-ciri merpati tinggi setut kencang, ciri-ciri merpati terbang tinggi stabil. Jamu merpati giring keras. Cara membuat jamu merpati agar giring keras. Jamu merpati giring keket. ngebom. Lost door, gambir. Woi, turun semua. Wih. Belantong. Oke, ini ada kelabu telampit, giringnya super keket ya. Nyabet. Orok. Woi. Nih. Wih. Turun. Wih. Wih. Kenceng banget, ngebul, ngebom. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Gufron di channel Ale Merpati. Jadi di video kali ini saya bikinkan tutorial cara memilih merpati yang bagus. Ciri-ciri burung merpati terbang tinggi stabil menurut bulu larnya, menurut pegangannya, menurut rabaannya ya. Ciri-ciri merpati terbang tinggi stabil seperti apa? Sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang baru nonton video saya, silakan gabung, pencet tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat notif dari semua video saya. Burung merpati yang bagus, burung merpati tinggi yang bagus, terbang tinggi stabil seperti apa? Saya hanya berbagi pengalaman, nggak ada maksud menggurui. Berbagi pengalaman selama saya beternak burung merpati, selama saya jadi pelatih merpati, merpati kolong meja ya, karena saya main merpati kolong meja. Jadi seperti apa rabaan merpati yang mau terbang tinggi stabil ya, karena saya bahas merpati tinggian ya, bukan merpati balap. Oke, dari burung merpati yang pertama ini ada burung merpati Megan ya. Ciri-ciri merpati terbang tinggi stabil. Untuk paruh ya, pertama paruh runcing ya, tipis. Runcing tipis. Ciri-ciri burung merpati terbang tinggi stabil. Jadi ada dua macam ya teman-teman. Kalau saya nggak harus tipis sebenarnya, karena untuk paruh ini ada dua macam, tebal dan tipis ya. Sama-sama bagus teman-teman. Untuk nggak harus tipis, nggak harus tebal ya, karena memang anak merpati, burung merpati itu ikut indukannya biasanya. Karena memang ada paruh yang tebal bisa terbang tinggi stabil. Sama, jadi saya pilih dua-duanya. Untuk paruh, tebal dan tipis sama-sama bagus. Hidung ya, ada yang tipis, ada yang tebal. Seperti ini tebal menonjol sekali keluar ya, hidungnya. Sama-sama bagus teman-teman ya. Rata-rata di kandang saya ini merpati untuk kolongan ya. Memang untuk kolongan. Lanjut, tadi hidungnya tebal dan tipis atau besar dan kecil sama-sama bagus. Ini tebal ya, ada yang tipis, sama-sama bagus, sama-sama saya anggap bagus. Karena yang hidung tipis bisa buat main, stabil. Hidung yang tebal juga stabil teman-teman, sama-sama bagus. Untuk mata ya, jadi kadang ada yang menyalahkan mata. Saya untuk mata nggak pilih-pilih teman-teman ya. Ini ada mata kuning ya, mata jagung. Ada lagi mata hitam, mata asem. Ada lagi mata putih, mata air ya, cilo banyu. Jadi ketiga bentuk macam-macam mata merpati itu saya rawat semua di kandang saya ada.
Yang paling penting itu titik hitam di tengah nggak pudar teman-teman ya. Titik hitam di tengah nggak pudar. Pupil hitam di tengah nggak pudar seperti ini ya. Yang paling penting. Jadi merpati tergantung kita melatihnya. Kalau kita punya bahan beli di pasar, kita punya bahan anak merpati, dilatih di kolongan ya. Terus menurut teman-teman itu prospek, dilatih terus di jam-jam panas teman-teman, jam-jam pagi, jam-jam ada matahari ya, ada matahari terik. Karena apa? Kalau teman-teman memang niatnya mau buat lomba, nggak sekedar hiburan, berarti teman-teman memang harus melatih merpatinya di jam-jam panas. Maka merpatinya nggak akan turun ya, nggak takut terik matahari, nggak akan disalahkan matanya. Misalkan ada mata putih nggak bisa terbang tinggi, ada matahari turun ke atap, turun ke pohon, bukan ya. Merpati itu tergantung latihannya dari awal. Kalau kita melatih merpati untuk lomba, kita latih di jam-jam lomba dari jam 9 pagi sampai selesai. Ketika burung dilatih sore hari, nanti burung merpati akan nggak konsen ya. Kalau biasa player dilatih di jam-jam sore, tiba-tiba langsung pindah ke jam-jam pagi dilombain, yang biasanya tinggi turun malah kena terik, merpatinya tambah tinggi, bisa tambah tinggi, malah bisa tambah tinggi, atau nggak mau turun ya. Biasanya ngempos, tenaganya sangat ngempos, biasanya kuat 10 terbangan ngolong ya. Pas langsung misalkan 10 terbangan ngolong itu di jam-jam sore ya, di jam 5 sore, tiba-tiba langsung ada event lomba, ikut lomba yang jam-jam panas, biasanya merpatinya kinerjanya berkurang teman-teman. Seperti itu ya. Jadi memang harus adaptasi dengan kondisi lomba. Lomba jam pagi berarti kita sesering mungkin melatih merpati di jam-jam terik ya. Nggak disalahkan matanya. Lanjut pinggang ya. Pinggang kita pilih karena saya bahas merpati tinggi stabil juga merpati kolong ya. Sama. Karena saya pilih tutorial merpati yang bagus, terbang tinggi stabil. Kita pilih pinggang yang ramping. Kalau kita punya burung merpati pinggangnya ramping seperti ini ya. Pinggangnya ramping, tembakannya keras ya, tembakan bawahnya keras. Kaki selonjor ke belakang. Ada juga yang seperti ini nyengkram. Jadi ada dua macam. Yang nyengkram juga bisa dipakai buat kolongan ya. Apalagi yang selonjor ke belakang. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Kalau di kandang saya yang selonjor ke belakang ada, yang nyengkram ya ada. Pinggangnya kita pilih yang ramping. Ini bentuk ekor ya, bentuk ekor kita pilih yang nutup. Bisa seperti sendok seperti ini atau nutup ya, lurus. Yang penting nutup ya, nutup. Ujung bulu lar lentur, ujung bulu ekor kita pilih yang lentur. Bulu lar ya. Bulu lar inti dari video, inti dari ciri-ciri merpati terbang tinggi stabil. Kita pilih bulu lar yang rapat. Kita pas buka rapat banget, ujung bulu larnya bulat-bulat ya, ujung bulu larnya bulat-bulat. Meskipun ujung bulu lar lancip tapi rapat, tetap bisa stabil ya teman-teman, tetap bisa stabil. Tapi yang lebih cepat stabil, bulu rapat, ujung bulu larnya bulat-bulat. Satu bulu larnya lebar-lebar ya, batang lidinya gede-gede. Ujung bulu larnya lentur, ujung bulu ekornya lentur. Capit udang ya. Saya pernah saya kalau sering mainnya kolong meja ya, tapi saya pernah main merpati kolong bebas, saya latih di lapak meja. Jadi merpatinya tinggi turun. Setelah saya pegang capit udangnya itu lunak, rapat lunak ya. Tapi merpatinya punya sifat tinggi turun ya. Kadang ke patek atau ke bantal, kadang jatuh ke tanah. Karena udah biasa jatuh ke tanah ya kalau lapak bebas. Jadi untuk kolong bebas, saya nggak pilih-pilih capit udang. Yang paling penting burung merpatinya punya sifat tinggi turun. Cara mengerti burung punya sifat tinggi turun, kita berternak sendiri ya.
100% akan kita ketahui. Tapi kalau kita memang raba burung merpati, bisa juga nggak apa-apa ya. Kalau kita tahu sedikit rabaan burung, 50% kita dapat burung merpati yang bagus, meskipun kita tidak tahu burung itu indukannya seperti apa ya, karena kita sudah berusaha dengan rabaan yang kita tahu, teman-teman, seperti itu. Kalau untuk kolong meja ya, saya pilih yang renggang tebal, capit udangnya renggang tebal ya, lurus renggang tebal, bisa ukuran jari manis di tengah capit udang ya, renggangnya, atau lebih nggak apa-apa. Pegangan badan kita pilih yang empuk lentur ya, kenyal berisi. Empuk lentur kenyal berisi. Ada dua macam bentuk bulu, ada yang kasar, ada yang halus. Di kandang saya ada semua. Saya nggak pilih-pilih. Bulu halus saya rawat, ada yang bagus ya. Bulu kasar ada yang bagus, sama-sama bagus. Bentuk bulu sama-sama bagus. Lanjut warna burung ya. Juara nggak memandang warna, merpati bagus nggak memandang warna. Teman-teman bisa lihat lomba-lomba burung merpati, yang juara itu nggak harus satu warna, nggak harus megan, nggak harus tritis, nggak harus gambir ya. Blorok bisa juara, merpati blantong bisa juara, merpati putih bisa juara, merpati hitam bisa juara. Juara nggak memandang warna, merpati bagus nggak memandang warna. Seperti mata ya, tergantung awal kita melatih merpatinya buat apa. Kalau sekedar hiburan, merpati gabur rumahan, merpati hiburan lapak ya, kita bisa nerbangin sore hari karena hanya sekedar hiburan, bukan untuk lomba. Tapi kalau kita punya burung merpati untuk lomba, kita latih merpati di jam-jam lomba supaya apa? Merpati fisiknya bagus, nggak akan kaget dengan kondisi terik ya. Seperti itu teman-teman, nggak ada salah mata. Nggak ada salah mata asem, takut panas, turun ke atap, turun ke pohon. Mata putih, mata air, turun ke atap, turun ke pohon, diterbangin terik-terik, bukan. Itu karena memang nggak dari awalnya. Kalau kita awalnya latihnya di jam-jam pagi, jam-jam lomba, pasti merpatinya akan adaptasi lebih konsisten ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bahu ya. Bahu kita pilih yang tebal, bahu kita pilih yang tebal, bahunya tebal ya. Kita pilih yang tebal. Ketiak ini kita pegang yang tebal. Tulang dada kita pilih dari depan tembolok, kita pilih yang besar ya. Tulang dada dari depan tembolok yang besar. Bentuk kaki ada yang kering, ada yang basah, sama-sama bagus ya. Oke teman-teman, jumlah bulu ekor untuk yang umumnya itu ada 12, tapi kalau ada yang 13 nggak apa-apa kita rawat. Kalau ada yang 14 saya biasa menghindari karena memang terlalu lebar seperti ekor burung kipas ya. Karena umumnya burung kolongan, burung rumahan tinggi pukul, ekornya ada 12. Kalau 13 nggak apa-apa, kita latih. Berarti kalau 13 biasanya pancing ya, ekor double. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Salam satu hobi, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Tutorial merpati yang lain ada di bawah video ini. Facebook saya tercantum di sini ya. Facebook, bisa chat melalui Facebook yang tanya-tanya burung merpati. Ada di sini Facebook saya. Salam satu hobi, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.